Kalangan penggemar maupun gamer tentunya sudah mengenal sang karakter utama God of War, yaitu Kratos. Kratos adalah simbol prajurit Sparta yang dihormati bahkan memegang jabatan sebagai seorang jenderal. Ia digambarkan sebagai karakter utama dengan botak pelontos, berotot, janggut hitam, dan mempunyai tato merah di tubuhnya. Selain itu, Kratos juga digambarkan sebagai karakter yang sangat kejam, bahkan mau membalas dendam bagi siapapun yang menghalangi jalannya. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa fakta tentang Kratos. Mungkin saja beberapa di antara dari kamu belum mengetahui fakta-fakta dari sang karakter utama yang satu ini. Sebelum saya masuk ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel saya ini agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa menyajikan berbagai fakta dan kisah menarik lainnya. Kita mulai saja ke fakta yang pertama. Fakta Kratos yang pertama adalah ia mempunyai saudara laki-laki bernama Deimos. Deimos muncul dalam seri God of War, Ghost of Sparta, prequel dari franchise populer God of War. Deimos ternyata diceritakan sebagai The Market One Prophecy, yang ditakdirkan bakal menghancurkan gunung Olympus. Hal ini membuat Ares dan Athena harus menculik sang adik dan menyekapnya bersama dewa kematian Thanatos. Karena hal tersebut, Kratos menjadi murka dan ingin membantai para dewa-dewi di setiap seri game, di mana Kratos merasa mereka mempermainkan perasaan manusia hingga membuat mereka sengsara. Ternyata kulit pucat God of War Kratos mempunyai cerita di baliknya. Dikisahkan kala itu ia telah melayani Ares setelah perang melawan Barbarian dan dihadiahi Blade of Chaos. Kengerian dan keganasan Kratos menjadi tangan kanan Ares membuatnya menjadi sosok jenderal Sparta yang berambisi ingin membuat bangsa Sparta jaya dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Sayangnya hal tersebut malah dimanfaatkan oleh Ares, di mana Kratos disuruh untuk membantai sebuah desa yang mayoritas penduduknya adalah pengikut Dewi Athena. Karena pengaruh Blade of Chaos yang dikendalikan Ares, Kratos secara tidak sadar membunuh istri dan anaknya sendiri. Kematian istri dan anaknya itu membuat sang Oracle membakar dan menyematkan abu mereka di kulitnya hingga menjadi pucat sebagai simbol dosa besar dan penyesalan yang akan terus melekat di diri Kratos. Dari sinilah Kratos pun dijuluki sebagai Ghost of Sparta. Fakta Kratos God of War selanjutnya adalah sering diperalat berbagai pihak. Berfokus pada seri pertama God of War, Kratos dimanfaatkan banyak dewa untuk mengalahkan Ares yang diketahui ingin menaklukkan Zeus. Sedangkan di seri kedua saat ia dikhianati Zeus, Gaia malah memanfaatkan untuk merubah nasib para Titan yang sempat punah kala terjadi perang besar-besaran. Sayangnya lagi pada seri ketiga game, Kratos dimanfaatkan oleh Dewi Athena demi sebuah kekuatan dari Pandora Box. Hal ini juga yang membuat Kratos memilih untuk bunuh diri demi memulihkan dunia yang telah hancur di tangannya. Dalam berbagai seri game God of War diketahui bahwa Kratos God of War telah membunuh dewa-dewi sebanyak 17 orang. Jika diperhatikan kembali, Kratos pasti menaklukkan satu dewa di tiap serinya kecuali God of War 3 yang mengharuskannya membunuh 7 orang dewa. Tak sampai di situ saja, bahkan di tanah Nordik pun Kratos ternyata telah membunuh 3 dewa Aesir. Mereka adalah Magni, Modi, dan juga Baldur. Jadi jangan kaget kalau Kratos selalu menjadi target balas dendam para musuhnya. Fakta sang Ghost of Sparta selanjutnya adalah namanya sendiri. Seperti yang kita tahu, Kratos adalah anak dari perkawinan Zeus dengan seorang manusia bernama Callisto. Jadi, ia merupakan manusia setengah dewa dengan nama yang berarti kekuatan. Karena tumbuh bersama Callisto membuat Kratos banyak berlatih demi menjadi kuat di Sparta. Selain itu, ia juga ikut seleksi menjadi prajurit Sparta. Kegigihannya pun ternyata berhasil menjadikannya seorang jenderal hingga ditakuti banyak lawan-lawannya. Karakter Kratos dibuat oleh Santa Monica. Banyak yang belum mengetahui Kratos awalnya dibuat dengan rambut panjang. Tak hanya itu, dalam beberapa konsep tampak bahwa Kratos digambarkan sedang menggendong seorang bayi. Namun perubahan demi perubahan konsep pun terjadi hingga menjadikan karakter Kratos yang kita kenal sekarang.
Kratos God of War dalam seri pertama hingga ketiga awalnya disuarakan oleh Terence Carlson. Setelahnya, Anthony Del Rio juga ikut berkontribusi dalam menyuarakan Kratos muda di seri God of War Ascension. Setelahnya, Christopher jadi suara utama sang Ghost of Sparta yang hadir dalam seri terbarunya. Jika didengarkan dengan teliti, kalian pasti menemukan perbedaan suara Kratos di berbagai serinya. Jika telah memainkan hampir seluruh seri God of War, kalian tentu akan sedikit terkejut dengan perubahan kepribadian God of War Kratos. Kita pasti mengenal dirinya sebagai pribadi penuh emosi dengan aura balas dendam yang kuat di Yunani. Selain itu, ia juga tak segan membunuh siapapun sebelum targetnya tercapai. Ia pun rela korbankan orang lain demi ambisi kuatnya tersebut. Namun setelah pindah ke era Nordik dan punya keluarga di Midgard, Kratos berubah menjadi seorang ayah yang baik dan jauh lebih tenang dan bijak. Tak jarang kita selalu mendengar dialognya yang selalu menasehati Atreus agar dapat mengontrol emosi selama pertempuran berlangsung. Itulah beberapa fakta menarik Kratos God of War, sang Ghost of Sparta. Apakah ada dari kalian yang ingin menambahkan fakta yang lainnya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching.